Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun dengan jarak yang kita berjauhan, tapi kita bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, yaitu Minggu 13 Desember 2020. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, segala kebaikan, segala pengorbanan yang begitu mulia yang kita boleh terima, dan kita menjadi berharga di mata Tuhan. Dia tulus menerima kita apa adanya. Hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini di mana Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk beribadah secara online ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu, bahkan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau begitu menerima kami apa adanya kami, apapun yang telah kami lakukan, Engkau begitu tulus menerima kami ya Bapa. Biarlah kami terus tetap setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Engkau sediakan beracara, biarlah Roh Kudus-Mu sediakan bekerja dalam setiap hati kami, agar kami boleh mengerti akan setiap rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah akan nama Yesus, nama yang begitu indah, nama yang selalu menghibur kita. Kita pujikan nyanyian pujian dari nyanyian pujian nomor 271. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Ingat akan nama Yesus, bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang tidak habis-habisnya bagi kami. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan yang akan selalu campur tangan atas kemajuan gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Pabaton. Kami serahkan setiap jemaat yang sudah bergabung maupun yang baru beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan kasih karunia Allah yang berlimpah boleh kami rasakan setiap saat, sehingga kami boleh terus bertumbuh hanya di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kesejahteraan seluruh keluarga jemaat Gereja Baptis Pabaton. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, pendidikan yang sedang dilakukan setiap jemaat, sehingga semua boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk kesehatan setiap jemaat, setiap anggota Gereja Baptis Indonesia Pabaton Tuhan, agar setiap jemaat boleh terhindar dari pandemi yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, Ibu Budi, Ibu Fancy, Bapak Sengseng, Bapak Karyadi, dan mungkin saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menjamah dan memberikan kesembuhan pada mereka. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa untuk Rumah Sakit Baptis Lampung, Rumah Sakit Baptis Kediri, dan NTT dan Ungaran Tuhan. Kiranya melalui yayasan ini Tuhan, banyak orang-orang yang boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, orang-orang yang boleh disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang dideritanya Tuhan. Tuhan tolonglah supaya yayasan ini boleh bermanfaat untuk banyak orang, dan yayasan ini juga boleh berguna dan menjadi alat Tuhan untuk memuliakan dan menjadi saksi kebesaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang sudah Tuhan percayakan untuk mengelola negara ini Tuhan, agar setiap kebijakan, peraturan, keputusan-keputusan yang diambil akan membawa kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Berkati setiap pemimpin yang sudah Tuhan berikan, mulai dari presiden, para kepala daerah Tuhan, wakil-wakil rakyat Tuhan, hingga pimpinan tingkat yang paling bawah Tuhan.
Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, kekudusan, ketulusan, dan kebenaran, sehingga mereka dapat menjalankan amanah yang sudah dipercayakan hanya untuk kebaikan dan kesejahteraan seluruh rakyat Tuhan. Kami juga berdoa kiranya melalui mereka, Tuhan akan memberikan pertolongan setiap pengabaran Injil, pembangunan gereja, dan pelayanan ibadah bagi kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dapat terus dimuliakan dan pewartaan Injil dapat terus dilakukan. Sesuai dengan firman-Mu Bapa, ajarlah kami untuk dapat terus taat kepada setiap pemerintah, karena mereka adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk mengelola negara dan bangsa ini Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, jadikanlah kami sebagai warga negara yang baik, yang mau melakukan tugas dan tanggung jawab kami secara benar di hadapan-Mu di dunia ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Panggilan memberi dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk semua yang sudah kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan juga kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum memberi ya Bapa. Biarlah Tuhan terus melipat kali gandakan berkat-berkat kepada mereka semua ya Bapa. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Lukas 19 ayat 1-10. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bagai tanah liat di tangan-Mu, kita dijadikan bejana yang begitu indah. Dia membentuk kita seperti apa kehendak Tuhan bagi kita. Dan kita menjadi begitu baik, begitu indah di dalam Tuhan Yesus. Berharga di mata-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan,
Kaulah penjunan, kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Kasta Sitepung. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama belajar, mari bersama saya katakan, saya adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Darah Yesus menebus kehidupan saya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan yang berjudul Kau tulus menerima aku apa adanya. Ada satu pribadi yang tulus menerima kita apa adanya, yang siap mengubah kita menjadi pribadi yang lebih indah. Ada satu kisah yang menarik lewat sebuah dongeng, yaitu dongeng Pangeran Kodok ya. Konon katanya ada seorang pangeran yang berwujud kodok ya, karena kena kutuk ya, dia harus berwujud kodok. Tetapi puji Tuhan, pangeran kodok ini menemukan satu orang wanita yang tulus mencintai dia, yang tulus menerima dia apa adanya. Karena dia begitu dicintai, ketika dicium oleh wanita yang tulus mencintai pangeran kodok ini, maka seketika pangeran kodok itu berubah menjadi pria yang tampan, pria yang gagah. Itulah wujud aslinya. Nah, saudara, ketika kita menerima cinta yang tulus, kita menerima cinta yang murni, maka kita akan diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menjadi berkat, pribadi yang penuh arti, pribadi yang menginspirasi banyak orang. Nah, Yesus adalah pribadi yang tulus menerima kita, tulus mencintai kita apa adanya, sehingga dialah yang mampu mengubah kita menjadi indah dan luar biasa. Ada satu tokoh dalam Alkitab namanya Zakeus. Zakeus yang tertulis dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Nah, Zakeus diubah oleh kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana ceritanya? Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami memohon pimpinan-Mu saat kami akan mendengar firman-Mu. Pengurapan dan hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami boleh menangkap isi hati-Mu. Kami boleh Tuhan menerima bagian kekal yang tidak akan pernah diambil dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, urapilah hamba-Mu, kuasa-Mu melingkupi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang 10, seperti yang Bapak Ibu Saudara kita tadi sudah baca, ini menceritakan tentang seorang Zakeus. Zakeus itu seorang pemungut cukai. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai ya. Lah, dia begitu punya kuasa untuk menarik pajak dari rakyat ya. Dan sering sekali waktu dia menarik pajak dari rakyat, kekuasaannya, jabatannya digunakan untuk memeras orang lain. Makanya Zakeus itu sangat tidak disukai oleh orang-orang pada zamannya. Ia di label sebagai pengkhianat bangsanya sendiri, karena dia menjadi antek-anteknya, menjadi perpanjangan tangannya orang-orang Romawi, pemerintah Romawi. Karena itu orang-orang sangat benci, sehingga Zakeus dicap sebagai orang yang berdosa. Zakeus dikucilkan, Zakeus didiskreditkan oleh orang-orang pada zamannya, karena memang Zakeus sangat menyulitkan kehidupan orang-orang pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Pada suatu hari Yesus lewat di kota Yeriko. Lalu Zakeus ada di sana. Zakeus sedang memanjat pohon hanya untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Lalu Zakeus tahu, Tuhan Yesus tahu
betapa rindu Zakeus melihat Yesus. Maka Yesus katakan, "Hai Zakeus, turunlah, aku hendak ke rumahmu." Yesus sendiri yang datang ke rumah Zakeus. Lalu ketika Zakeus menerima tamu yang luar biasa dalam hidupnya, di rumahnya, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Karena waktu Yesus datang ke rumah Zakeus, Zakeus mengerti satu hal, bahwa ada pribadi yang mau menerima dia. Ini bukan orang yang luar biasa, ini bukan orang yang biasa-biasa, tetapi ini adalah orang yang biasa. Dialah Yesus. Yesus menerima Zakeus. Lewat Yesus datang ke rumah Zakeus, itu menandakan bahwa Yesus welcome dengan Zakeus. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus ada di rumah Zakeus, itulah yang mengubah Zakeus menjadi pribadi yang berubah 180 derajat. Tadinya dia suka memeras, sekarang dia suka membagi hartanya. Tadinya dia memeras harta orang lain, memungut pajak dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Sekarang dia mengembalikan kepada orang yang ia peras 4 kali lipat. Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini sesuatu yang indah? Bukankah ini sesuatu yang ajaib dan luar biasa? Kenapa bisa terjadi? Karena ada satu pribadi yang tulus menerima apa adanya. Tahukah Bapak Ibu, ada satu pribadi yang tulus menerima kita apa adanya. Itulah namanya Yesus Kristus. Kalau dunia ini mengajarkan menerima karena apa adanya, tapi ada satu pribadi yang menerima apa adanya, Yesus Kristus. Dunia ini akan selalu menerima kita ada apanya, ya. Kalau nggak ada apanya, saudara akan ditolak, saudara akan dibuang, saudara akan didiskreditkan, saudara akan dikucilkan, dihakimi, dicap sebagai orang yang tidak baik. Dan ketika kita ada di situasi itu, sangat menyiksa, sangat tidak nyaman, dan banyak orang karena ditolak, karena dikucilkan, mereka menjadi orang yang jahat terhadap dirinya sendiri, bahkan tidak hanya jahat kepada orang lain, bahkan jahat kepada dirinya sendiri. Banyak orang tidak menerima hidupnya, lalu berujung pada bunuh diri. Banyak orang merasa tertolak, merasa dikucilkan dan tertolak, akhirnya dia menolak dirinya sendiri. Dan banyak orang yang berani berujung pada bunuh diri. Ada banyak kita dengar bagaimana orang-orang nekat bunuh diri, ya, karena mereka putus asa. Kenapa? Mungkin cinta mereka ditolak, mungkin mereka belum mencapai atau menerima apa yang mereka impikan selama ini. Itu yang membuat mereka putus asa, kehilangan harapan, dan akhirnya berujung bunuh diri. Karena apa? Banyak orang yang merasa tertolak karena mereka kembali kepada apa yang diajarkan oleh dunia ini, menerima orang lain karena ada apanya. Tapi ada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Siapa itu? Yesus. Apapun keadaan kita, Yesus tidak peduli apapun apa yang menjadi keadaan Zakeus. Yesus gak peduli dia adalah seorang perampok, dia seorang pencuri, dia seorang yang koruptor, dia seorang yang pemeras. Yesus gak peduli. Yesus gak peduli kepada siapa Zakeus sedang bekerja. Tetapi satu hal yang Yesus tahu, bahwa Zakeus rindu datang kepada Yesus. Saudara, inilah yang Tuhan senang dari setiap kita. Kita datang kepada Yesus, kita mencari wajahnya, sama seperti Maria duduk dekat kaki Yesus. Bagi Maria, Yesuslah bagian yang terbaik. Nah, Zakeus, ketika Zakeus bertemu dengan Yesus, hati Zakeus sangat rindu melihat orang seperti apakah Yesus itu.
Dan kerinduan itulah yang menemukan Zakheus kepada satu pribadi yang menerima Zakheus apa adanya, yang menerima Zakheus dengan tulus ikhlas. Dan ketika itulah Zakheus diubahkan. Nah, Bapak Ibu, betapa indah ketika kita diubahkan oleh Tuhan. Sama seperti kupu-kupu yang tadinya berasal dari ulat, begitu jelek, begitu mengerikan, banyak membuat orang takut. Tetapi ketika kupu-kupu itu diproses, ketika kepompong itu diproses, ulat itu diproses dalam kepompong, akhirnya ulat yang jelek, ulat yang mengerikan, ulat yang menjijikkan berubah menjadi kupu-kupu yang indah untuk dilihat, yang diingini oleh banyak orang, yang menyenangkan banyak orang. Nah, itulah keadaan saudara dan saya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menerima kasih Tuhan yang tulus. Mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu yang merasa tertolak. Mungkin karena perbuatan kita, mungkin karena bentuk tubuh kita, mungkin karena warna kulit kita, mungkin karena prestasi kita yang minim, mungkin karena jabatan kita yang rendah, mungkin status sosial kita, apapun itu. Tetapi ada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Siapa dia? Yesus Kristus. Jangan pernah merasa tertolak, karena itulah yang diharapkan oleh iblis. Iblis berharap, iblis yang inginkan banyak orang merasa tertolak. Yang iblis inginkan banyak orang merasakan penolakan, sehingga membawa mereka kepada hal-hal yang mencelakakan orang lain dan mencelakakan dirinya, sehingga banyak orang yang hidupnya kehilangan arah. Saudara dan saya bukanlah demikian. Saudara ditetapkan oleh Tuhan untuk menggenapi rencana yang indah. Karena itu bersyukur, kita punya Allah yang luar biasa. Mari datang kepada Tuhan seperti Zakheus, maka Dia akan menjadikan hidupmu semakin indah. Maka Dia akan menjadikan hidupmu semakin luar biasa, menginspirasi, sama seperti kupu-kupu, menginspirasi banyak orang, menjadi model. Kupu-kupu itu akhirnya menjadi model untuk banyak caption dan lain sebagainya. Saudara dan saya akan menjadi model kekristenan, model orang percaya yang menginspirasi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, inilah yang Tuhan harapkan, ini yang Tuhan inginkan. Saudara datang kepada Dia. Karena sekali saudara datang kepada Dia, menyadari bahwa ada kasih yang tulus menerima kita apa adanya, di situ saudara akan diubahkan. Di situ saudara saya tidak akan pernah menjadi pribadi yang sama, akan terus menjadi pribadi yang diperbaharui hari demi hari. Nah, bulan ini kita telah sampai di penghujung tahun, dan artinya kita masuk di bulan Natal. Ya, apakah saudara dan saya sudah diperbaharui lewat kelahiran Yesus Kristus? Tuhan mau kita datang kepada Dia, kepada Sang Juru Selamat yang lahir, yang kita peringati di bulan ini, agar kita juga melihat bagaimana Tuhan menghiasi kita menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang menginspirasi. Tuhan rindu gereja ini, Tuhan rindu keluarga saudara, Tuhan rindu hidup kita menginspirasi banyak orang, menjadi kesaksian, menjadi teladan. Lewat kita orang lain tahu bahwa ada kasih yang tulus menerima mereka apa adanya. Ya, makanya saya katakan tadi, sekali kita datang kepada Tuhan, sekali kita menerima kasih yang tulus, menerima kita apa adanya, maka Dia akan mengubah kita menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang menginspirasi, menjadi pribadi yang menjadi berkat. Lewat saudara dan saya, banyak orang akan menerima, merasakan ada kasih yang tulus, menerima mereka apa adanya, sehingga mereka pun akan diubahkan. Amin. Ketika saudara benar-benar menyadari saudara diterima oleh Tuhan dengan tulus, maka saudara pun bisa menerima orang lain dengan tulus. Ya, dunia hanya mengajarkan kita untuk menerima orang yang memberi kita untung, menerima orang yang membuat kita bahagia. Tetapi ketika saudara ada di dalam Yesus, ketika saudara menerima kasih yang tulus, saudara saya akan dimampukan untuk menerima orang lain. Karena kalau kita menerima orang lain karena kelebihannya, apa beda kita dengan dunia ini? Itu adalah hal yang biasa, men.
Tetapi ketika saudara dan saya menerima orang dengan segala kekurangannya, itu adalah hal yang luar biasa. Dan itu tandanya bahwa saudara-saudara telah menerima kasih yang tulus, sehingga saudara dimampukan untuk tulus menerima orang apa adanya. Banyak orang yang rindu datang kepada Tuhan, tetapi sedikit orang yang menjadi alat Tuhan untuk menyadarkan orang lain, untuk mereka benar-benar merasakan bahwa mereka ya diterima Tuhan apa adanya. Sama seperti kisah daripada Zakeus. Ada orang-orang yang berbicara seperti apa? Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, inilah yang membuat orang untuk tidak lagi mau datang ke gereja, karena ada orang-orang yang menjudge, orang-orang yang justru menghalangi. Seharusnya ketika Yesus datang ke rumah Zakeus, seharusnya orang-orang senang, ya. Karena apa? Itu artinya Zakeus akan diubahkan Tuhan, ya. Tetapi buktinya banyak orang yang bersungut-sungut lalu mengata-ngatai, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, saudara, ini adalah orang-orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka hidup di bawah tuntutan. Akhirnya mereka menjudge orang lain. Mereka menuntut orang lain. Justru ketika kita bersikap seperti orang-orang ini, akan sedikit orang yang akan diubahkan, akan menutup pintu buat orang-orang untuk kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, betapa Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa ada kasih yang tulus bagi kita. Yesus adalah pribadi yang tulus menerima kita apa adanya, sehingga Yesus akan memampukan kita. Yesus akan mengajar kita untuk menerima orang lain dengan apa adanya, bukan ada apanya. Sehingga gereja ini lewat hidup kita, orang lain tahu, orang-orang banyak tahu mereka diterima oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang mengasihi mereka dengan tulus dan ikhlas. Mari kita belajar hari ini dari Yesus. Jangan seperti orang-orang yang ada di sana, ya, yang bersungut-sungut karena ada Yesus yang makan di rumah Zakeus. Biarkan orang-orang datang kepada Tuhan, karena memang Yesus datang ke dunia bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Seburuk apapun saudara, sejelek apapun saudara, seberapa lama pun saudara telah dikucilkan, dihiraukan, tidak dianggap, ingat ada satu pribadi yang peduli saudara. Ada satu pribadi yang mengasihi saudara apa adanya, yaitu Yesus Kristus. Dia akan mengubahkan saudara, dia akan mengubahkan kita semua menjadi pribadi yang indah. Jangan biarkan masa lalu saudara menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan, karena Yesus sendiri tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu kita. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengungkit-ungkit dosa-dosa kita, maka kita pun seharusnya tidak pernah mau lagi mengungkit-ungkit dosa-dosa kita, mengungkit segala perbuatan-perbuatan yang di masa lalunya kita. Karena itu dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, sebab barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Tuhan kita tidak pernah mengingat-ingat lagi yang lama, yang justru yang Yesus ingat apa? Yang baru. Ketika saudara menerima cintanya Tuhan, menerima kasihnya Tuhan dengan tulus dan yang tulus dan ikhlas, maka saudara akan diubahkannya, dan lewat saudara banyak orang juga akan diubahkan, karena lewat kita orang akan menyadari ada kasih Kristus yang tulus menerima mereka apa adanya. Di situ mereka akan diubahkan. Amin. Jadi ingat, satu hal yang Tuhan rindu lewat kebenaran firman-Nya, kita menyadari, kita menerima ada kasih yang tulus menerima kita apa adanya. Sekali saudara menyadari itu, maka lewat saudara akan banyak orang diubahkan oleh Tuhan. Hidup saudara juga diubahkan oleh Tuhan, dan orang lain juga diubahkan lewat penerimaan saudara yang tulus kepada orang lain. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih yang tulus menerima kita apa adanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat juga menyatakan kasih yang tulus buat banyak orang di sekeliling kita.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu ini Bapa menjadi rema, kekuatan, hikmat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan yang membuat berhasil. Jauhkan virus, kuman, penyakit, jauhkan kecelakaan, jauhkan segala hal yang tidak kami ingini. Kami kuat, kami bertumbuh dalam iman, kami terus berlimpah dalam ungkapan syukur, berlimpah dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Lewat gereja ini, lewat keluarga kami, banyak orang akan merasakan kasih-Mu yang menerima dengan tulus dan ikhlas, yang siap memulihkan kami, membaharui kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kalau Tuhan bisa mengubahkan Zakeus, kami percaya Tuhan juga sanggup mengubahkan setiap kami. Terimalah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan lewat Putra-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan senang dengan setiap ketulusan Bapak Ibu dalam berbakti, beribadah. Tetap semangat, maju terus bertumbuh dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Dan sebelum kita pulang, mari arahkan hati dan seluruh kehidupanmu, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas umat Tuhan di tempat ini. Biar damai, sukacita dari Allah Bapa melingkupi kita sekalian, memberi kita kekuatan, memberi kita kemenangan, memberi kita sukacita dan damai sejahtera yang tidak terlampaui oleh akal dan pikiran manusia dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.